Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak lari di atas treadmill yang nggak ada tombol stopnya? Kita bangun pagi, kerja keras sampai larut malam, ngejar uang yang melimpah, popularitas tinggi, atau karir yang melejit. Semua orang di luar sana mati-matian mengejarnya setiap hari. Tapi coba perhatiin deh, anehnya banyak banget orang yang secara kasat mata udah mencapai titik puncak itu, justru ngerasa kosong, kelelahan secara mental, dan malah kehilangan arah. Kira-kira kenapa ya? Nah, di sesi bedah materi kita kali ini, kita bakal kupas tuntas alasannya. Coba jujur sama diri sendiri. Apakah kesuksesan material itu sungguh-sungguh menjamin ketenangan jiwa kamu? Kita tuh sering banget mikir, wah kalau gaji bulan depan naik, hidup gue pasti aman, pasti sempurna. Tapi ironisnya, realita membuktikan hal yang sebaliknya. Begitu banyak orang di puncak karir yang punya segalanya, tapi tiap malam butuh obat tidur cuma buat bisa istirahat. Ada semacam ruang hampa di dalam diri yang ternyata sama sekali nggak bisa diisi cuma pakai deretan angka di rekening bank. Masalahnya ada pada definisi sukses yang selama ini kita telan mentah-mentah dari lingkungan sekitar. Gini ya, sukses duniawi yang cuma fokus pada materi atau jabatan itu sebenarnya sangat rapuh, rentan banget berubah, dan terbukti nggak bisa ngasih kita ketenangan jiwa yang permanen. Nah, sumber materi yang kita bahas kali ini mengenalkan konsep yang jauh lebih solid, yaitu kesuksesan sejati atau al-falah. Ini bukan cuma soal menang hari ini aja, tapi ini soal keseimbangan yang sempurna. Kesuksesan abadi yang nggak cuma memuaskan logika akal kita, tapi juga benar-benar menenangkan jiwa. Oke, biar gampang, ini 4 poin peta jalan yang bakal kita lewati bareng-bareng hari ini. Pertama, kita bahas jebakan sukses dunia. Kedua, fondasi iman. Ketiga, gimana mengubah rutinitas jadi ibadah. Dan terakhir, formula sukses dari surat Al-Asr. Kita mulai dari bagian pertama, jebakan sukses duniawi. Bayangin kamu ngebangun sebuah rumah yang super megah. Desainnya mewah, tapi dibangunnya di atas pasir. Kena ombak dikit aja, langsung hancur berantakan kan? Nah, kayak gitulah keseimbangan materi tanpa pondasi. Tanpa fondasi hidup yang kuat, semua pencapaian hebat kamu, kalian teknis tingkat dewa yang kamu punya, pada akhirnya akan kehilangan arah dan makna yang sesungguhnya. Kalau tujuan akhir hidupmu cuma buat cari uang, percaya deh, begitu uangnya didapat, kamu cuma akan ngerasa hampa. Terus solusinya gimana? Masuk ke bagian kedua, fondasi iman. Ini kompas moral kita. Kesuksesan sejati alias al-falah itu selalu, dan saya ulangi ya, selalu dimulai dari menanamkan kompas moral yang kokoh. Yap, kita bicara soal iman. Dan tunggu dulu, iman di sini bukan cuma sekedar bilang, saya percaya di dalam hati lalu selesai. Nggak gitu konsepnya. Iman itu adalah keyakinan mendalam yang sangat dinamis. Dia harus diucapkan dengan lisan, dan yang paling penting, dibuktikan lewat amal perbuatan nyata kamu setiap harinya. Karena sifatnya dinamis alias bisa naik turun, iman ini harus terus kita jaga dan kita pupuk. Jadi ada 3 pilar utamanya nih, keyakinan di hati, ucapan lisan, dan action perbuatan kita. Poin krusialnya begini, iman yang sesungguhnya itu sifatnya super praktis. Apa yang kamu yakini di dalam hati, itu harus tersinkronisasi dengan sempurna sama apa yang kamu kerjakan pas lagi meeting di kantor, pas lagi belajar di kampus, atau bahkan pas lagi santai di rumah. Semuanya harus nyambung. Kenapa ini penting banget? Karena saat badai kehidupan menerjang, waktu kamu gagal, waktu krisis datang, skill teknis atau gelar sarjanamu mungkin nggak akan bisa nenangin kepanikan kamu. Nah, di titik nadir itulah keyakinanmu berperan sebagai jangkar dan kompas yang super kokoh. Iman inilah yang bikin kamu tetap optimis, tetap waras, sabar, dan nggak gampang nyerah. Kenapa? Karena kamu tahu persis, ada tujuan mulia yang jauh lebih besar dari masalah yang lagi ada di depan mata. Lanjut ke bagian ketiga. Gimana caranya kita mengubah rutinitas yang membosankan jadi nilai ibadah? Hidup ini rasanya rugi banget kalau cuma sekedar jadi rutinitas harian yang ngebosenin. Coba deh bayangin, bangun, duduk berjam-jam balesin ratusan email, ngerjain tugas, tidur, terus diulang lagi besoknya. Capek banget kan? Tapi ketika kamu punya iman, segala aktivitas yang kelihatannya biasa-biasa aja itu bisa loh bertransformasi jadi pohon pahala abadi yang terus tumbuh rimbun. Semuanya cuma bergantung pada satu hal yang sangat sederhana, niat. Sistemnya benar-benar sesimpel ini, tapi impact-nya luar biasa. Lakuin aja rutinitas harianmu seperti biasa, kerja, bisnis, interaksi sama orang, tapi selaraskan niatnya. Niatkan karena Allah SWT dan semata-mata buat cari ridhonya. Boom, otomatis aktivitas itu dinilai sebagai ibadah. Nah, buat kamu yang ingin lebih konsisten, menggunakan template Notion Premium atau aplikasi digital habit tracker itu sangat bisa membantu loh buat memantau rutinitas amal soleh harianmu. Dengan cara ini, kamu punya sistem otomatis di diri kamu untuk mastiin setiap tindakan produktifmu selalu selaras sama nilai-nilai keimanan, bukan sekedar ngejar target dunia. Oke,
Sekarang kita sampai di bagian keempat, sekaligus yang paling penting, formula Al-Ashr, peta jalan kehidupan kita. Di sini kita harus melakukan pergeseran paradigma secara radikal. Dengerin baik-baik. Modal utama yang kamu miliki di dunia ini itu bukanlah uang, sama sekali bukan. Modal terbesarmu adalah waktu. Tiap detiknya terus berdetak dan hilang selamanya, nggak akan pernah kembali. Tanpa iman dan amal soleh, seberapapun kayanya kamu, seberapapun suksesnya kamu di mata orang lain, sejatinya kamu sedang berada dalam kerugian yang mutlak. Karena modal waktumu habis gitu aja tanpa sisa. Hal ini ditegaskan secara absolut dalam surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Surah ini pendek banget, tapi ini adalah panduan paling komprehensif, peta jalan kehidupan sesungguhnya yang anti rugi. Dari surah tadi, artinya kamu wajib banget membangun 4 pilar keberuntungan ini. Pertama, punya iman yang kokoh sebagai pondasinya. Kedua, lakukan amal soleh yang bermanfaat buat sekitarmu. Ketiga, jangan egois. Kita harus aktif saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran, supaya mental kita tangguh. Anggap aja ini sebagai daily checklist mutlak kamu tiap hari. Jadi, wawasan terbesarnya tuh gini, orang yang benar-benar sukses, mereka nggak pernah gampang terombang-ambing sama situasi atau FOMO sama tren yang terus berubah. Mereka tuh punya visi hidup yang jelas dan terarah. Mereka sadar kalau setiap karya dan pekerjaan mereka adalah amanah untuk kebaikan umat manusia. Iman inilah yang ngasih mereka prinsip baja, bikin mereka tangguh dan imun dari godaan yang merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Jadi, mulai hari ini, yuk bangun fondasi imanmu dulu sebelum kamu ngejar hal-hal lain di luar sana. Waktumu terus berjalan nih, detiknya nggak akan pernah bisa di-rewind. Pertanyaannya, apakah kamu mau terus-terusan mengorbankan ketenangan jiwamu cuma demi ngejar kesuksesan palsu? Ambil keputusan sekarang. Berhenti sejenak dari rutinitas yang buta itu dan mulailah melangkah menuju kesuksesan sejati yang benar-benar nyelamatin kamu di dunia dan akhirat. Terima kasih sudah nyimak sesi bedah materi ini sampai akhir dan sampai jumpa.